Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Ratih. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Syafiria Widiatamaka dengan NPM 190120101887 dari kelas B, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, yang pertama adalah 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. 5 tahapan ini yang pertama adalah perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang maupun jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan juga yang lainnya. Nah, salah satu tujuannya adalah meminimalisir kelebihan dan pemborosan terkait pembelian bahan produksi. Lalu yang kedua adalah pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi ini bertujuan untuk menentukan rute produksi mana sih yang paling efektif dan juga efisien untuk melakukan sebuah proses produksi dan mencapai target yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Sebuah perusahaan itu harus mampu melakukan pengelolaan keuangan atau pendanaannya dengan baik dalam sebuah proses produksi hingga menjual barang. Itu tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan harga yang berlaku. Jadi perusahaan ini harus mampu untuk meminimalisir adanya kesalahan pada pengelolaan keuangan agar proses produksi itu dapat terus berlanjut. Yang keempat adalah rencana produksi. Setelah melakukan tahapan perencanaan produksi, maka pada tahap ini adalah tahapan untuk merealisasikan rencana tersebut. Pada tahap ini, perusahaan memproduksi barang yang akan mereka jual. Untuk melakukan tahapan ini, tentu saja kita membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang terakhir adalah tahapan pemantauan stok. Tahapan pemantauan stok ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan memastikan jumlah stok yang ada. Jumlah stok yang terlalu sedikit maupun yang terlalu banyak itu tidak baik untuk perusahaan. Selain itu, pemantauan stok ini juga diperlukan untuk mengecek kondisi stok yang ada. Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan website Odoo. Pertama-tama kita buka www.odoo.com. Lalu kita login kalau kita sudah punya account, atau kita daftar ulang kalau misalnya kita belum punya akun. Nah, di sini kita masih menggunakan akun yang free trial karena di sini ternyata websitenya berbayar. Oke, yang pertama kita ke inventory atau persediaan. Lalu kita klik produk. Nah, di sini sudah ada beberapa menu, kurang lebih 20 menu yang sudah saya tuliskan sebelumnya, kayak americano, chicken katsu, chicken stick, spaghetti aglio olio, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk kita memasukkan beberapa persediaan ini, yang pertama kita klik ini, create atau buat. Nah, ada di sini product name, kita tulis aja, misalnya kita gunakan mineral water. Nah, di bawahnya ada can be sold dan juga can be purchased. Kita pilih yang can be sold karena di sini kita menjual barang itu. Jadi yang ini diklik aja. Setelah itu di bawahnya lagi ada product type. Di sini kita pilih ada consumable, ada service, ada storable product. Consumable itu yang buat food and beverage kayak perusahaan PT Bulan Sabit ini. Kalau service itu jasa. Kalau yang storable product ini lebih ke barang-barang yang bisa disimpan dalam toko. Kita klik yang consumable. Lalu ininya juga mau yang order quantities atau yang deliver quantities, bisa dipilih. Terus yang ini sales price, harga jualnya berapa. Kalau kita misalkan harga jualnya 10.000. Nah, di sini di bawahnya lagi ada customer tax. Ada mungkin buat PPN atau biaya service dan lain sebagainya. Cost ini modalnya kita untuk menjual mineral water itu berapa sih? Kita coba mungkin misalnya harganya 3.000.
Terus ini di bawahnya lagi ada produk kategori. Kita bisa ganti-ganti mau kategorinya yang apa. Terus di bawahnya lagi ada internal reference sama barcode. Di sini juga ada internal notes. Nah, kita isi semua informasi di sini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau kita rasa sudah cukup, kita klik save atau simpan biar nggak hilang datanya dan bisa tersimpan di produk kita tadi. Kita coba. Nah, di sini sudah tertera, sudah kesimpan mineral waternya dengan harga 10.000. Kalau misal kita mau menambahkan lagi, tinggal ulangi cara tadi kayak grid dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan ke sales atau penjualan. Nah, di sini sudah saya tuliskan sebelumnya customer dengan nama Audrey dan juga Nadia. Nah, cara untuk kita menambahkan customer dan juga apa saja sih yang mereka pesan itu kita klik kayak tadi ada create atau buat. Nah, di sini customer namanya siapa? Kita coba namanya Dian. Terus di sini ada expiration. Expiration itu buat tanggal deadline-nya, tanggal maksimalnya. Terus di bawahnya ada payment terms. Ini tuh dia mau pembayarannya pakai apa? Mau kontan atau mau kredit. Nah, di sini untuk pesanan Dian, pesanan customer atas nama Dian itu apa saja sih bisa kita tambahkan. Kita klik add a product. Nanti bisa muncul, kita bisa ketik atau kita bisa juga cari seperti ini. Semisal Dian ini ternyata ingin beli french fries. Kuantitinya berapa? Dia mau beli berapa? Nah, kalau misalnya dia mau beli satu ya ditulis aja satu. Kalau misalnya dia mau beli 3, mau beli 5, itu tinggal diganti aja. Ini harganya nanti langsung tertera. Nah, kalau sudah misalnya dia mau nambah lagi, misalnya diketik ya mineral. Nah, mineral water. Kita tinggal klik lagi seperti tadi, kuantitinya berapa, nanti harganya langsung muncul. Nah, di sini ada total harga kalau misalnya pakai teks dan tidak pakai teks. Kalau nggak pakai pajak, harga awalnya 35.000 dan kena pajak 10%, 3.500, jadi totalnya 38.500. Terus biasanya setelah kita memesan akan ditanyakan kepada customer mau dibayar langsung atau mau dibayar kredit. Nah, untuk Dian ini dia menggunakan pembayaran langsung, jadi kita klik yang immediate payment. Setelah semuanya sudah diisi dan dicek kembali tidak ada yang salah, maka kita klik save untuk disimpan dan untuk dilanjutkan. Nah, di sini masih kita bisa cek lagi. Kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa edit. Kita klik edit. Kalau semisal tidak ada kesalahan atau sudah benar, maka kita klik confirm untuk mengonfirmasi bahwa pesanan ini sudah benar dan bisa dilanjutkan. Nah, setelah itu di sini ada sana one delivery, berarti ada satu pesanan yang harus kita segera selesaikan atau segera kita antar untuk customer atas nama Dian ini. Kita klik create invoice. Nah, di sini ada regular invoice, ada down payment. Regular invoice ini buat kalau misalnya kita sudah bayar saat ini juga. Kalau yang down payment itu masih yang belum lunas, masih DP atau sebagainya. Nah, kita klik create invoice. Kalau mau sambil delete yang di sebelah kiri tadi, ini invoice untuk atas nama Dian. Kita klik konfirmasi. Nah,
Setelah dikonfirmasi, nanti kita kita bisa mengklik register payment kalau semisal customer ini sudah melakukan pembayaran. Kita klik, dan di sini ada dua metode, bisa cash atau bisa lewat bank. Kalau kita lewat cash, ya klik aja yang cash. Kalau yang bank nanti bisa dituliskan di bawahnya kalau ada receipt bank account. Di sini ada total penjualannya yang harus dibayarkan oleh customer ini tadi. Lalu di sini ada date paymentnya, bisa diganti kalau misalnya sesuai dengan hari itu. Nah, kalau sudah kita klik credit payment, nanti akan muncul tulisan hijau ini, in payment, atau pembayaran ini tuh sudah dilakukan. Ini ada tulisannya paid on 12/26/2021. Jadi Dian ini sudah melakukan pembayaran pada tanggal segini dengan total segini, 38.500. Kita bisa kirim atau kita bisa print sesuai dengan kebutuhan perusahaan nanti. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman pertama, lalu kita klik yang accounting. Nah, di sini ada customer invoice, ada vendor bills, ada bank, ada ini juga operasional, ada jumlah cash. Jumlah cash ini jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer kita dengan secara cash. Di sini ada totalnya 379.500. Nah, kalau kita ingin melihat profit and loss atau laba rugi, ada balance sheet, ada executive summary, ada cash flow. Ini secara otomatis sudah dilakukan oleh website ini, website Odoo, secara otomatis. Jadi kita hanya tinggal melihat saja. Dan di sini sudah secara langsung dikerjakan oleh aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu-satu lagi. Ada balance sheet, ada juga executive summary. Ini ada juga cash flow statement, dan masih banyak lagi. Ini sudah secara otomatis dilakukan oleh sistem. Jadi sudah tentu saja jumlahnya akurat dan jauh lebih memudahkan perusahaan daripada harus menghitung satu-satu dan bisa jadi tidak akurat. Ya, sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.